Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama sekali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita dapat berhadir di acara kita ini dalam rangka kita malam hari ini mengaji tentang ilmu agama. Salawat dan salam kita sampaikan ke Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Al-Ustaz yang sudah hadir bersama kita, serta bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjidil Al-Jihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita memulai pengajian kita ini, mari kita sama-sama mencari Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan dengarkan tausiah dari Ustaz kita malam hari ini. Mudah-mudahan apa nanti yang disampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada Ustaz kita, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la ilaha illa huwa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minina liyazdaadu imanan ma'a imanihim. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Wa kana Allahu 'aliman hakiman. Shadaqallahu al-'azim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan di malam hari ini Allah masih memberikan kita kemudahan bisa hadir, memberikan waktu yang mungkin di balik hari ini ada yang sedang sibuk, tapi kalau udah Allah izinkan nyampe di sini. Tapi ketika Allah tidak mengizinkan kita hadir di sini, dalam keadaan lapang waktu pun tidak akan nyampe di tempat. Dan Allah menghadirkan suatu peristiwa, menghadirkan suatu kejadian tidak mungkin tanpa alasan. Jadi semua itu ada alasannya. Bahkan sebutir debu pun diciptakan Allah itu ada alasan dan maksudnya. Dan tidak akan mungkin debu itu berpindah sekalipun harus diterpa oleh badai. Kalau belum diizinkan Allah debu itu berpindah, badai sekalipun tak akan mampu menggesernya. Jadi bayangkan Bapak Ibu, debu aja berpindah itu tunggu izin Allah dulu. Apalagi kita yang lengkap, penciptaannya sempurna, tidak akan mungkin waktu sedetik pun 0,sekian detik semuanya sudah diatur oleh Allah. Jadi orang yang paling nekat hidup di dunia ini adalah, saya ulangi, orang yang paling nekat hidup di dunia ini adalah dia berani berpijak di atas muka bumi Allah, tapi dia hidup tidak mau dengan yang punya dunia ini. Paham tak kira-kira maksudnya? Ini yang kurang jelas apa saya? Iya, soalnya memang kayak gini dari lahir. Saya suruh jerit-jerit gak pagi, atau pikir orang beda semua. Pikir beda, memang suara saya kan. Saya dari pagi belum pulang. Ya, dari pagi keliling
pagi tadi saya di Binjai, Jumat di Medan, habis Jumatan di Medan lagi, asar tadi di Marelan. Nah dari Marelan tadi maghrib selesai langsung kemari, tuh dari sana tuh lewat tebuk-tebuk naik. Jadi ya bismillah. Ini kalau ciptaan Jerman patah-patah ini karena Allah aja minta emang yang kuat badan ini. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah izinin lah ya, walaupun suara saya pelan ya, mudah-mudahan ini ya dipahamkan Allah lah, bukan saya yang pahami. Mudah-mudahan Allah ridha dengan pertemuan kita hari ini. Harapan besarnya adalah tidak ada lain tujuan hidup di dunia ini adalah kecuali dia mendapatkan dua hal. Ya, dua hal yang harus, bahkan siapapun butuh dua hal ini. Mau dia orang soleh, mau dia kiai, mau dia orang ahli maksiat, mau dia ahli tahajud, mau ahli ketaatan, siapapun mereka akan butuh dua hal ini. Jadi sekalipun kita hari ini menjadi orang yang soleh menurut kita sendiri, tetap butuh dua hal ini. Apa itu dua hal itu? Yang pertama adalah hidayah, yang kedua adalah ampunan. Sombong namanya gak butuh dua hal ini, betul? Ibu lah seandainya jadi ustaz yang terkenal di dunia, butuh gak dua ini? Bapak-bapak kalau udah jadi orang soleh butuh gak dua ini? Hidayah, ampunan, butuh gak? Atau misalnya satu aja dipilih, mau gak? Mau dapat ampunan aja tapi gak dapat hidayah, kira-kira gimana? Jalan hidupnya statis saja. Atau dapat hidayah terus tapi gak diampuni, itu gimana? Gak bisa, itu adalah komplit satu paket combo. Kalau udah dapat hidayah, maka harapannya adalah dapat ampunan. Kenapa? Simpel aja sebenarnya. Kalau di dalam kajian kami itu dibedah simpel sekali bab hidayah dan ampunan. Satu, bapak ibu boleh bilang gak butuh, ya. Tapi yakinlah, kenapa orang butuh hidayah? Karena tidak ada yang tahu jalan. Ya, mohon maaf, tidak ada yang tahu hari ini secuil pun. Tidak ada yang tahu caranya bagaimana nanti kita jalan pulang menuju Allah. Ada yang tahu? Surga juga ada yang tahu jalannya. Pakai GPS kita klik surga di situ. GPS pun nggak akan baca itu. Betul nggak? Siapa yang tahu surga, jalannya ke surga? Yang punya surga, serius. Ada orang ingin masuk surga, mohon maaf ya, ada orang ingin masuk surga, tapi dia nggak sur sama yang punya surga. Ini kira-kira gimana? Ingin masuk rumah orang, tapi dia nggak sur sama yang punya rumah. Ini gimana? Hah? Ini serius isu. Banyak orang hari ini yang mohon maaf ya. Coba ibu jumpai nanti, bapak ibu jumpai orang yang lagi mabuk berat, mabuk tua, ya. Lagi mabuk gitu, tenggen, telek. Coba bapak ibu bilang, bang kau nanti kalau mati lagi tenggen ini, pengennya masuk surga apa neraka? Ini jawab, bos bagus kalau ya kayak gini aku masih mau surga ya. Itu gak jawabannya. Itu padahal dia setengah tenggen, serius. Dan mohon maaf ibu, mohon maaf ya batin, ada orang yang cuma pengen doang. Betul nggak? Ibu pengen masuk surga apa? Pengen doang. Pengen sangat. Ini saya bingung buka dari mana, karena ada bab yang agak sensitif ini. Ini pertemuan ketiga ya. Ya, pertemuan ketiga ini babnya agak aduh gimana ya? Ini agak tentang saya secara pribadi, bukan ibu, bukan bapak ibu. Jadi izinkan saya lagi nasihatin diri saya. Ya, gini, Allah kan nyiptain surga, Allah tidak nyiptain neraka, betul ya? Kira-kira aja nih, kalau Allahnya sendiri pengennya itu kita masuk surga atau masuk neraka? Serius ya, pengennya Allah maunya kita masuk surga apa neraka? Yes. Bahkan walaupun nanti dia menjadi ahli neraka, toh juga dibawa surga. Saking apa? Saking pengennya Allah itu kita kemana nanti?
masuk surga. Allahnya pengen masuk surga, kita pengen masuk. Nah, pertanyaannya adalah antara surga dan neraka, kira-kira kelakuan kita dekatnya kemana? Mau? Ya kan saya bilang surga maunya, tapi ini loh gini. Saya bukan curiga sama amalan ibu, enggak. Ini saya bertanya pada diri masing-masing gitu. Jadi jangan hidup ini jangan ngoyo gitu. Pengen masuk surga. Emang pengen masuk surga macam pengen masuk bioskop? Gampang beli tiket langsung masuk? Enggak. Tiketnya itu langsung yang punya surga yang izinin, nggak bisa, nggak ada calo di sana buat ya. Bahasa calo siapa? Orang dalam. Siapa orang dalamnya? Wasilah, orang yang di dalam kan gitu kan. Kalau di luar berarti orang. Nah ya. Siapa orang di dalam? Ya itu adalah orang yang beri wasilah. Boleh jadi orang tua kita, sahabat kita, itu bisa jadi wasilah. Mabok kita surganya Allah, betul nggak? Tapi jadi pertanyaannya, apa kita yang dicarinya? Itu maksud saya. Betul nggak? Oke, ibu punya sahabat soleh. Udah nanti dari sana, ternyata siapa dicari dia? Kita. Ingin pernah nggak dia? Makanya harapannya jangan berharap dapat wasilah, tapi kita yang memberikan wasilah untuk siapa? Orang-orang sekitar kita. Makanya hari ini yang saya tanyakan tadi itu sebetulnya adalah satu cambukan pada kita sebetulnya. Artinya apa? Jangan toh kita juga pengennya ke surga, toh kelakuan kita malah lebih dekat di mana? Mana dekatnya? Neraka. Tapi kalau ditanya mau nggak masuk neraka ya enggak. Tapi itu tadi lah. Lebih enak ditambokin sekarang atau di dalam kubur ya kira-kira. Halo, assalamualaikum. Bu, bagus ditambokin sekarang atau di dalam kubur? Ya, kalau di dalam kubur kita bilang apapun ampunan itu nggak laku. Tapi kalau bilang sekarang ampunan masih laku. Saya juga pernah ditanya seperti ini. Betul kalau mengaji tauhid, betul saya. Oke, kalau yang betul. Siap kok tabok-tabok ini. Siap. Ya kalau kau nggak siap ya nggak apa-apa. Yang butuh kan bukan aku, kan kau butuh. Betul kan? Kajian ini butuh siapa? Siapa yang butuh? PKM? PKM tak tidak saya butuh. Siapa yang butuh kajian? Siapa? Siapapun yang merasa dirinya itu butuh. Mohon maaf ibu, datang ke pengajian itu pun hidayah loh. Bukan mohon maaf ya. Jadi ketika Allah itu masih mengizinkan kita hadir di tempat yang baik, maka itu satu pertanda ada maksud Allah pasti ingin memperbaiki kita. Tapi yang mohon maaf lahir batin, ada orang yang ingin jadi orang baik, tapi diajak kebaikan selalu terkontaminasi dengan apa? Dengan alasan-alasannya. Ada alasannya dibuat-buat, ada alasan yang duniawi tidak bisa ditinggalkan seperti itu. Tapi Allah alam, karena kalau ibu-ibu masih diizinkan ngaji di sini, ya alhamdulillah. Ya. Tadi apa yang saya tanya? Terakhir tadi. Oh, pengen ditabukin di surga, ditabukin sekarang atau dalam kubur ya? Tabukin sekarang. Ya itulah artinya. Ketika Allah izinkan kita hari ini mendapatkan nasihat, sejatinya pasti nasihat ini ya kalau nyambung ya, kalau paling hatinya nyambung, sebetulnya nasihat ini yang paling dibutuhkan karena ada satu materi dosa. Kita bahas tentang dosa hari ini. Bu, mau bahas pahala atau dosa? Enak mana? Enak bahas mana? Pahala atau dosa? Saya paling gak demen bahas pahala. Serius, saya pribadi sejak belajar gak demen saya bahas pahala. Kalau ada bahas pahala, ini semua jadinya. Amal jadi sekian, dosa jalan juga. Tapi ketika kita membahas tentang dosa, pahala diikutin. Betul gak? Contoh, orang itu lebih berhati-hati dalam berjalan, itu dikasih iming-iming atau dikasih ancaman? Ancaman. Hidup ini lebih berhati-hati, dia akan lebih berhati-hati ketika dia sadar hidup ini adalah ancaman. Karena ada konsekuensi. Allah itu bersumpah dengan banyak hal. Saya belajar langsung sama guru tafsir saya, ternyata kalimat sumpah Allah ini gak main-main.
Allah bersumpah dengan waktu, betul? Wal asr, betul? Demi masa, demi waktu, asr, waktu. Dan Allah juga bersumpah dengan malam, ada? Allah juga bersumpah dengan siang. Allah bersumpah dengan bulan, Allah bersumpah dengan matahari, dan Allah juga bersumpah dengan langit dan bumi, betul? Dan Allah juga bersumpah dengan penciptaannya, dan Allah pun bersumpah dengan kekuasaannya. Jadi kalimat sumpah di sini adalah mempertegas bahwa apapun yang kita lakukan menyangkut dengan yang disumpahkan Allah tadi itu, maka konsekuensinya adalah pertanggungjawaban orang-orang yang melewati apa yang disumpah Allah. Ketika dia melewati waktu yang berjalan, maka ketika Allah bersumpah dengan waktu itu, maka siapapun yang masuk di dalam waktu itu, maka dia akan dipertanggungjawabkan sedetik pun apa yang dia lakukan. Ketika Allah bersumpah dengan malam, Allah akan mempertanggungjawabkan seberapa habis waktu malamnya. Ketika Allah bersumpah dengan siang, maka Allah pun akan meminta pertanggungjawaban dengan siang yang kita lakukan. Dan ketika Allah menyampaikan aku bersumpah demi penciptaan, maka penciptaan kita pun akan dimintai pertanggungjawaban untuk apa, kemana, sedang apa, dan apa tujuannya. Maka kita pun akan diminta pertanggungjawaban. Makanya Bapak Ibu izin untuk kajian hari ini itu memang betul-betul, kalau saya secara pribadi, ini adalah menabung-nabung hati saya terus. Bahkan ketika saya menyendiri dalam kendaraan saya, walaupun mata saya menatap ke depan, tapi hati saya selalu berpikir, ya Allah, kelihatannya aja aku ini baik ya Allah, tapi aku nggak tahu ya Allah seperti apa Engkau memandang. Inilah hikmah apa? Curigalah kepada amalan kita masing-masing. Serius, curigalah dengan dosa kita masing-masing sampai kita nggak sempat lagi curiga dengan dosa orang lain. Jangan terlalu sibuk menatap dosa orang, jangan terlalu sibuk menatap kesalahan orang, maka mulailah curiga dengan dosa kita sendiri. Karena Allah tidak meminta pertanyaan orang lain, tapi Allah akan meminta pertanyaan untuk diri kita sendiri. Betul atau tidak? Baik, Bu, Allah kasih waktu 24 jam. Betul? Dibagi 3 sepertiga, 8. Kalau hitungan duniawinya 8 malam, 8 untuk aktivitas, ya kan? Dan 8 tidur ya. 8 malam untuk santai dengan keluarga dan segala macam, dan 8 untuk bekerja, beraktivitas. Anggaplah 16 jam ya. Situ campur semua istirahat, ibadah. Ibadah dari 24 jam, dari 16 jam, ibadah itu hanya butuh berapa? Kalau di 5 waktu itu kita gunakan semuanya. Satu waktu 10 menit lebih kurang. Berarti kira-kira berapa menit? 50? Ya udah 1 jam. Qobliyah ba'diyah, benar ya? 1 jam. Sementara orang menyiapkan waktu untuk kita 16 jam yang normal. 8 jam untuk tidur itu ya. 16 jam. Potong 1 jam. Berarti urusan dunia kita berapa? 15 jam. Oke. Kali 1 minggu. 16 kali 1 minggu jadi berapa? Jadi pusing. Udah malam ini suruh ngitung lagi. Hah? 16 kali 7. 16 kali 7. 16 kali 7. 112. Anggap aja 100 jam. Udah gitu aja. Oke, anggap 100 jam ya. 100 jam Allah minta, Allah ngasih kita 100 jam. Itu udah pokok jam sholat loh. Tapi Bu, saya mau nanya, Allah cuma minta kok 1,5 jam aja dalam 100 jam itu duduk di musola itu, aku ingin kamu hikmah di situ. Nyatanya kita bilang apa? Aduh capek kali, aduh sibuk kali, ngaji nggak sempat lagi. Bu, saya mau nanya, apakah kita sudah adil dengan agama ini? Setiap malam kita dengar kajian berdua, tapi Allah marah. Ya udah nggak apa-apa, nikmatilah dunia. Pada dari ayat ini Al-Quran, ambil dunia, nikmati dunia. Tapi ingat, senikmat-nikmat yang kau menggapai dunia, tetap akhiratku adalah tujuan utama, bukan dunia. Jadi dalam poin ini, adilkah kita sama Allah? Tidak. Maka saya punya
guru apa saya ya, guru kuliah saya dulu dari Suriah, dari Damaskus, Ustaz Adi Maski dan Syekh Adi Maski. Beliau mengatakan ketika kita tidak diizinkan lagi, tidak diberi kesempatan untuk ngaji sejam 2 jam dengan ceramah, gak dikasih kesempatan lagi, itu kode keras dari Allah. Apa kode kerasnya? Kode kerasnya adalah Allah nggak pengen dia dapat tenaga hidupnya. Istighfar. Ingat bu? Paham tadi? Dari 100 jam yang kita punya, ternyata kita pun nggak punya waktu hanya 1 jam saja untuk hikmat, untuk menggunakan telinga kita berhikmat untuk agama ini. Maka itu satu pertanda Allah nggak ingin ngasih pahala untuk dia. Jadi dikamuflase sama Allah dengan kalimat apa? Dengan kalimat sibuk, dengan kalimat tak punya waktu dan hati-hati. Mohon maaf yang berarti. Ketika kita tidak lagi mampu terbangun dari tidur panjang kita, ya, tidak lagi mampu terbangun dari tidur panjang, artinya apa? Tahajud tak bangun, subuh siangan. Hati-hati, jangan-jangan itu kode dari Allah. Allah nggak ingin memberikan kebaikan sama kita, dia memilih prioritas hamba-hamba yang lain. Aku nggak mau kau dapat kebaikan dariku, udah tidur aja. Itu ngaji di rumah, enggak. Sibukkan aja dulu. Istighfar. Astagfirullah. Izin ya bu. Jadi Bapak Ibu, dalam poin ini saya ke Tanakaro beberapa waktu lalu, beberapa tahun yang lalu. Itu mereka datang naik pickup rame-rame, rombongan pengajian gabung. Masya Allah, rame gitu. Saya tanya sama pengurus pengajian, Bu, dari mana aja Bu? Ternyata ada yang menempuh perjalanan sampai 40 menit, ada yang 30 menit, ada yang dari Brastagi menempuh perjalanan sejam lagi. Saya masuk ke pelosok, ke puncak-puncak itu, habis waktunya jalannya jelek. Wah, saya kira ternyata waktu kajian pada menangis. Saya tanya, ibu-ibu nangis kenapa? Saya bilang, kami sedih dan terharu. Kenapa Bu kok sedih dan terharu? Kami ini rindu kalian kayak gini. Hah? Rindu? Iya. Emang kok bisa kayak gitu? Emang gak ada pengajian sini? Iya. Inilah pengajian ini, kalau nggak silap kami terakhir 2 tahun yang lalu kami ngaji. Ini baru ngaji lagi kami. Astagfirullah. Dulu kami Islamnya 60% Pak di sini. Sekarang kami tinggal 40%, itu nggak jelas lagi gitu. Betul, saya kami wudhu di sana sebelahnya tetap babi baru orang Islam. Jadi itu jalan babi, iya. Wudhu. Anaknya sekolah di tempat Katolik seperti itu. Sampai akhirnya apa? Kami ada sebetulnya ustazah kami, katanya. Ustazah kami yang selalu ini ngajiin kami, tapi dia udah nggak bisa lagi. Loh, kemana Bu? Ada di sini masih ustazahnya. Ada, hari-hari nampak kami, tapi dia nggak bisa ngajiin kami lagi. Kenapa? Karena dia dilamar sama pendeta sini dan masuk Kristen. Habis. Saya mau nanya, Bu, tapi kalau ibu disuruh ngaji mau nggak? Oh, mau kali lah, katanya. Masya Allah. Saya bingung Pak. Ada orang yang ingin ngaji, nggak ada gurunya. Ini ada gurunya, nggak ada jemaah. Mama dari mana? Iya serius saya. Insya Allah. Tapi daripada tidak ya, pada tidak lagi lah. Jadi dalam poin ini Bapak Ibu, inilah yang bisa saya sampaikan. Tidak kayak cukup pula ya. Artinya simple, sederhana. Jika kita ingin pahami jalan hidup kita bahwa Allah itu gak butuh sama kita. Allah butuh kita atau kita butuh Allah? Hah? Kita yang butuh? Bu, Pak, Bapak Ibu gak usah sholat, gak usah ngaji, gak usah sholat.
satu kota biji nggak ada lagi yang menyembah Allah, kira-kira Allah nggak jadi Tuhan lagi nggak? Hah? Nggak ada hubungannya. Mohon maaf, jangan kan satu alam ini tak satu orang pun lagi mau menyembah Allah. Apakah Allah turun kapasitas Tuhanannya? Tidak. Karena demi Allah, wallahi, bahwa Allah jadi Tuhan bukan karena sembahan kita, bukan karena sholat kita. Kau menyembah, kau tak menyembah, aku adalah Allah Tuhan. Jadi kalau begitu, sekarang pertanyaannya saya balik. Kalau kita enggak lagi menyembah Allah, kira-kira posisi kita jadi apa? Bu, mohon maaf ya, ini tadi sepakat ya kalau ditampar-tamparin gak marah ya, insya Allah. Ya, kalau marah jangan protes sama saya, protes aja sama ayat Allah, karena saya menggunakan dalil, tidak menggunakan pemikiran. Protes sama Allah, ya Allah, dan sekian ayat Quran ini aja, aku gak suruh ayat ini, mau enak bacanya. Nah, coba protes aja sama Allah. Ya kan, siapa tahu dapat wahyu di malam itu dijumpa malaikat maut terus, ya kan, kau bilang dan sekian banyak orang baca ini, kau pula yang komplain gitu. Ya. Saya ingin bilang gini, sesuai hukuman Al-Quran ya, ketika manusia itu begitu dekat dengan Allah, maka dia adalah makhluk yang paling mulia dari semua makhluk. Malaikat kalah mulia di mata Allah. Tapi hati-hati, ketika dia sudah mulai ingkar sama Allah, maka dia lebih hina daripada hewan. Serius. Dan biasanya akan ditampakkan sifat hewan. Bapak Ibu, saya pernah mensurvei. Kira-kira orang yang dihinakan sama Allah, apa sih yang paling mencolok dalam hidupnya? Maka dalam kajian tauhid itu ada satu bab khusus namanya apa? Sifat hewaniannya akan sering keluar. Itu kalau Allah lagi menghinakan kita, sifat hewani kita keluar. Percaya nggak? Sifat hewan nggak tahu malu. Ada pernah lihat hewan malu-malu? Kambing tunduk gitu nih orang, pernah gitu. Satu, hewan sifatnya nggak tahu malu hewan. Yang kedua, hewan itu kan apatis ya, nggak peduli. Mau orangnya proparet mau. Nah itu kan kita masih bicara luar kan. Coba saya masuk ke dalam. Maka sifat dalam hewani itu pun akan muncul dari diri. Salah satunya apa? Apa sifat dalam dari hewan? Satu, hewan itu, ya izinnya, hewan itu kotor. Yang kedua, hewan itu buas. Betul? Yang ketiga, hewan itu maaf. Yang ketiga, hewan itu tak kenal dosa. Betul? Nah kalau ada orang yang sifatnya seperti itu, maka dia disejajarkan Allah dengan hewan. Maka bagaimana kalau sifat hewan itu masuk ke dalam diri manusia? Maka akan muncul sifat hewaniannya dalam dirinya. Salah satunya apa? Sifat rakus yang muncul. Maka nggak kenal hal-hal bantu itu. Serakus-rakus serius. Sekalipun yang dimakan halal, tapi dia akan kena penyakit. Penyakit apa? Penyakit rakus. Semua dibatnya itu enggak halal semua, tapi sifat rakusnya muncul. Akhirnya apa? Untuk makan pun dia berpoya-poya di situ. Bukan nggak boleh kita makan enak, tapi yang jadi masalah ada berpoya-poya dari makanan itu. Makanya di bulan puasa itu banyak orang muncul sifat hewani itu. Buka puasa, berita apa-apa. Kemarin pernah saya bawa situ di bab itu di bulan Ramadan sifat hewan itu keluar. Itu di beberapa masjid banyak yang minta saya ngisi kajian itu bab tentang sifat hewan di bulan Ramadan. Contoh aja, ibu waktu bulan puasa, ya, bulan puasa itu sebetulnya nafsu itu bukan terendah, makin tinggi, betul nggak? Satu, nafsu apa? Nafsu hewaninya. Contoh, kita mau sahur aja, kita buat apa? Ibu-ibu biasanya kalau nggak bulan puasa, sarapan pagi apa biasa? Udah apa yang ada kan? Kalau sahur
Sahur pertama misalnya, nah, buka puasa itu di jalan ini, jalan Madura ini, Madura ya. Ini. Jalan apa? Oh ini. Jalan Suma. Jalan Sumala atau jalan apa lah? Itu perasaan yang hari-hari kita pernah makan itu rasanya enak aja gitu. Beli mie tiaw, mie hun, mie balap, mie lambat, lagi kue, cendol, bubur sumsum. Pas mau buka puasa, blang di situ. Tapi uniknya Allah tahan kata Allah. Cukup kau minum air putih, hilang selera. Artinya pernah ada yang nyadar gitu kan? Udah enak rasanya ya. Tadi kayaknya waktu enak kali sekali punya. Udahlah taruh dulu aja lah di kulkas. Ya kan airnya apa basi. Makanya saya bilang wallahi bulan puasa bukan makin meredam nafsu, makin kuat nafsunya. Nah, inilah disebut dengan apa? Dosa kecil, tapi udah cukup Allah menutup itu. Saya nggak bicara dosa besar. Kalau bicara dosa besar, insya Allah udah paham. Zina, apalagi khamar, ya kan? Dosa besar. Tapi ini ada dosa kecil, udah cukup memenuhi syarat Allah itu udah nggak ridho. Justru dosa kecil inilah yang lebih bahaya daripada dosa besar. Batu besar bisa ngelak. Mohon maaf, batu kecil yang sering buat kita tergelincir, batu besar atau batu kecil? Yes. Pasir satu atau banyak? Tuh, pasir satu banyak. Jadi makin banyak dosa-dosa kecilnya, justru itu makin cepat tergelincirnya. Dan hati-hati. Maka dalam poin ini yang kita bahas hari ini adalah bab tentang dosa. Sampai jam berapa? Oh, saya suruh aja. Saya serius saya bu, saya udah insya Allah udah bilang ke Allah, ya Allah kamu pakai 24 jam badanku gak apa-apa, saya bermanfaat insya Allah. Belum lagi besok ya kan, besok awak kelangkan pagi-pagi bu 1 jam setengah tengok di map. Apa 2 jam perjalanan ke perbatasan apa itu? Daerah Telaga sana, apa namanya? Sebentar lagi tuh saya dikasih sama panitianya. Besok ada pengajian di mahasiswa dakwah Sumatera Utara mengadakan pelatihan. Alhamdulillah. Saya pikir gini. Gini aja deh, simpel aja. Saya pikir berapa dulu? Sampai jam. Supaya jangan mau saya subuh menjadi kan dulu. Janganlah ya. Insya Allah besok saya harus berkisaran lagi sorenya. Jadi agak jauh. 9:30 bisa? 9:30 mukadimah sampai jam 10:30 isinya. Nah, 9:30 aja ya. Kalau ibu mau nanti kira-kira ada yang mau izin balik ya mau. Insya Allah. Tapi kalau aku bertahan alhamdulillah. Baik. Sekarang saya membuka sebuah pertanyaan penting. Pertanyaan ini silakan ibu-ibu jawab aja dengan jujur dan lubuk hati yang paling dalam kalau punya hati. Nah, banyak orang nggak sadar kok dengan pertanyaan ini. Apa yang mau saya tanya? Oke. Siapa yang kemari kira-kira dosanya sedikit? Rasa-rasanya dosaku banyak apa sedikit ya? Tapi kayaknya dosaku sedikit lah Pak Abdulnya. Aku kan orangnya baik itu kali ya. Ada yang mau ada pengen jawab itu kan? Hah? Gak berani kan? Terus yang nanya kayak mana? Banyak dosanya bu. Makanya saya itu pernah disekat. Oh jangan sok paten, kalau udah bisa ceramah kemana-mana. Kata saya, kata guru saya, bukan hebat, ada orang bisa ceramah. Ceramah gampang, mau hafal satu hadis, mau hafal satu ayat ceramah, mau percaya orang. Pakai sobat sih gitu. Percaya orang tadi. Tapi kalau tahu, mau ceramah itu berapa? Tahu itu dulu tauhid dari Pak bilang. Kau tuh udah banyak dosa kau. Saking banyak dosa kau, cuma jalan dakwah ini lah boleh jadi jalan untuk diampuni. Astagfirullahaladzim. Jadi ibu kalau saya undang guru saya ke ibu, pulang saya kasih ibu. Dia pengen kafir, langsung gitu. Neraka.
Kita baca Al-Fatihah nggak tepat langsung dibilang apa? Penghinaan. Bullshit. Makanya kalau nggak siap belajar tauhid sama kayak gitu, jangan. Astagfirullahaladzim. Tapi alhamdulillah bahasanya saya lakukan tapi tujuannya sama. Ya. Oke. Yang dosanya pertengahan antara pahala dan dosa sama. Nggak berani. Oke. Jadi kira-kira jawaban yang paling tepat di mana pertanyaan? Siapa yang di sini banyak kali pahala dan amalnya? Enggak juga. Enggak. Baik. Sekarang kita sepakat dulu. Bapak Ibu sepakat atau enggak? Kalau yang datang hari ini adalah pendosa. Setuju? Ada nggak yang lagi pendosa? Lu aja kali, gua kagak. Ada gitu. Oke. Berarti semua orang yang ada di tempat ini sadar betul bahwasanya adalah seorang pendosa. Ya, sepakat dulu nih, karena kita akan bahas bab ini. Nah, tapi kalau perlu Bapak Ibu, apa rasa yang dimunculkan ketika saya menyebut satu kata dosa? Rasa apa itu? Salah, rasa apa? Nyesal, salah. Tapi saya bertanya, pernah nggak satu ketika saat kita berbuat dosa, apa kita nggak merasa berdosa? Pernah? Pernah nggak? Alah, jangan senyum-senyum, kenapa? Bilang pernah atau enggak? Contoh, aku nggak masuk ya jelek-jeleknya orang. Iya, tapi di sini 2 jam habis diceritai orang itu tapi nggak merasa dosa. Pernah gitu? Nipu nggak merasa dosa, zolim sama orang nggak merasa dosa, maki orang, jelekin orang nggak merasa dosa. Pernah? Masya Allah, sini kalian pernah kayak gitu. Masya Allah, kita bahas pahala aja lah ini, nggak ada kayak gitu banyak. Pernah? Pernah kali, Bu. Saya saya senang lihat orang yang ketika berbicara itu lebih memilih mengukur jelek dirinya daripada kebaikan. Saya pernah ketemu dengan seseorang, ibu aja lah kalau ngomong sama orang, kalau dia cerita tentang dirinya kelebihannya sama cerita sama orang yang banyak kekurangannya, enak mana yang tadi? Kalau bicara kelebihan, gawat yang bilang, kami Bu, misalnya kita ngomong gini, kami pernah itu ke California misalnya. Dia bilang apa? Kamu baru sampai, ada berapa kali sih? Oh iya, di sana ada makanan ini, itu mahal enak. Iya. Ada capek makan itu, baru mulai. Kayak gitu tuh, ketemu orang yang selalu merasa unggul, kita akan capek sendiri. Terakhir itu bilang gini, pernah aku masuk neraka lah. Dia jawab apa? Sama gitu. Ya mana berani dia begini. Karena apa? Efeknya jelek kan. Jadi Bu, izin saya, Allah itu suka dengan orang yang mengaku daripada keakuan. Mengaku ya. Bahkan di dalam doa seseorang pun, dalam kitab Ibnu Athaillah dikatakan itu, seseorang itu gak akan pernah masuk ke zona kolbunya, tembus ke jantung, ke batin yang rasakan hadirnya Allah, sepanjang dia tidak pernah ngaku sama Allah. Saya ulangi, tidak akan pernah tembus batinnya dekat dengan Allah sepanjang dia sendiri tidak pernah ngaku sama Allah. Coba, simpel, sederhana. Bapak Ibu aja kalau berdoa sama Allah, pernah doa gini, Rabbana atina, betul? Terus ya, sana 3 poin ya. Wafil akhirati hasanah. Right? Wafilna. Oke. Doa minta dunia dibagusin, akhiratnya bagus. Nanti di yaumil akhir terhindar dari azab neraka atau masuk ke dalam surga. Azab neraka ini saya plus. Ya, kita bahas 2 aja. Minta kebaikan dunia dan akhirat. Itu kira-kira kalau di persentase, kira-kira antara dunia sama akhirat, kita minta sama Allah berapa persen? Mana yang paling banyak? Minta urusan dunia atau akhirat? Ini mohon maaf Bu, ini kalau ibaratnya kalau di kamar mandi, karat-karatnya ini mau saya gosok-gosok aja serius ini.
Tapi tadi setuju katanya ditabok-tabokin. Bu, kalau udah lantai kamar mandi itu karatnya udah kuning kali, gosoknya kayak mana? Gini. Atau gini? Hah? Nyiramnya pakai air aqua atau Wipol sebanyak-banyaknya? Pixal sebanyak-banyaknya? Gak boleh nyebut merek. Ya macam di TV aja. Ya, bisa gak pakai air aqua ini? Harus pakai apa? Bisa. Makanya kenapa saya selalu banyak minta izin? Karena ini menyangkut, mohon maaf, ini kalau salah kaprah nanti dikira bapak ibu saya nuduh pula gitu. Nuduh apa? Nuduh kejelekan ibu? Enggak. Ya kalau memang kita jelek, ngaku aja jelek apa gitu. Kalau kita pendosa, ngaku dosa apa? Allah suka kok sampai ngaku deh. Kan di awal kita nggak akan bisa merasa dekat sama Allah selama kita nggak ngaku. Bahkan ya mohon maaf, diagnosa salah satu penyebab sholat itu nggak usyuk gara-gara apa? Nggak pernah ngaku sama Allah. Baik aja ceritanya. Merasa diri ini udah cukup, masya Allah. Awak sholat, masya Allah. Padahal sholat kasih mana? Puasa kasih mana? Jadi mohon maaf ini, izin lagi Bapak Ibu. Sekarang kita kan baru paham nih antara minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sekarang kalau ditanya, kita aja di poin ini banyak minta yang mana? Dunia apa akhirat? Dunia. Tapi doanya mana? Dunia dan akhirat. Dan wajar kalau berkasar tak mustaga menurut Allah. Kau minta dunia dan akhirat, akhiratnya untuk mana? Dunia semua kau pakai. Giliran ngomongin akhirat, dunia lagi. Saya bilang diri saya, apa contohnya? Ngomongin akhirat, tapi goalnya dunia. Udah ditanya duluan tuh. Ya, kalau amplopnya kurang di sini nggak datang lagi dari besok. Itu dunia tuh. Bicara akhirat ngomongin. Saya ini diri saya, ibu jangan tersinggung. Ada orang bagus mana ngomongin dunia tujuan akhirat atau ngomongin akhirat tujuan dunia? Hah? Bagusnya dunia tujuan daripada ngomongin akhirat tujuannya? Tahu nggak orang ngomongin akhirat tujuannya dunia? Berdakwah, ya, racun dalam dakwah misalnya. Di berdakwah ini kan akhirat kan? Bapak Ibu, kita bersyukur sama Allah, jadilah orang yang taat, orang yang takwa, kena corona, stres ustaznya. Pernah saya kejadian gitu, ada yang ngomong, intinya apa? Intinya kalau kita paham di sini, oh ternyata antara permintaan dengan kenyataan nggak sama, antara keinginan dengan kelakuan nggak sama. Ini jadi problem nggak kira-kira? Kita mintanya apa sama Allah, kelakuan kita apa? Kira-kira problem nggak? Cocok? Enggak. Nah, cocok Bapak Ibu. Kenapa? Contoh gini, dikasih kode sama Allah, hidayah Allah turun setiap hari, rahmat Allah turun setiap hari, ampunan Allah setiap detik hadir. Tinggal memilih engkau mau atau tidak. Ada Allah ngasih kode Bu, secara nggak langsung sadar nggak sadar, kita itu pernah disamperin sama Allah, cuma kita nggak sadar. Tahu disamperin. Gini. Kita itu di satu posisi, di satu ketika Allah itu pengen memperbaiki kita, tapi melalui wasilah dunia. Jadi, apa tanda-tanda kita itu diperbaiki sama Allah? Apa tanda-tandanya? Ini cara yang paling mencolok. Kalau ada kode dari kalau ada kode ini, itu tandanya Allah sendiri yang mau. Ini hebat banget nih kajian ini, topik ini. Tapi banyak orang, mohon maaf, ada motif, ini nggak sadar gitu. Kalau itu kode dari Allah. Nah ini di banyak kitab-kitab ulama dulu sensitif artinya, oh kalau ini dari Allah. Nah contoh, kalau Allah ingin memperbaiki kita, maka akan hadir ayat-ayat yang dipinjamin melalui Al-Quran, melalui lisan orang lain. Contoh, pernah nggak ibu satu ketika ini, Bu, Pak, ngaji yuk malam Sabtu? Pernah?
Itu izin siapa? Secara tidak langsung itu yang ngundang Allah, tapi meminjam lisan hamba yang lain. Aku pinjam lisanmu untuk kusampaikan kepada hamba ini bahwa aku ingin memperbaikinya, tapi kita bilang apa? Maaf ya, saya nggak bisa, saya capek, saya lelah, saya sibuk segala macam. Secara nggak langsung dia bilang, oh ya sudah. Apa secara nggak langsung? Secara nggak langsung dia mengatakan apa? Ya Allah, aku sibuk, aku nggak bisa, aku capek. Akhirnya apa? Ya sudah. Hari ini aku berlepas kata Allah, kau tidak bisa menunturku di yaumil akhir, karena sejatinya aku selalu ingin menjadikan kamu sebagai hamba yang baik, tapi kamu menolak kebaikan dariku kata Allah. Maka terus menerus kau lakukan ini padaku, maka sampai akhirnya apa? Akhirnya Allah pun baik, hambaku bukan cuma kau kata Allah, aku akan cari hamba-hamba yang lain yang lebih siap menerima hidayah dan ampunanku. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya ketika suatu saat nanti kita bertawajuh kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, siapa kata Allah? Kau datang kepada Tuhan yang lagi butuh. Ketika kebutuhan sudah kupenuhi, engkau seperti lupa berdoa dan meminta kepada-Ku. Siapa itu? Istighfar. Pernah gitu? Menangis-nangis ketika ada masalah minta sama Allah. Menangis dalam sholat. Pernah nangis dalam sholat? Bu, enak mana sholat? Dapat masalah atau dapat nikmat? Khusyuknya itu lagi dikasih masalah atau dikasih nikmat? Kasih masalah. Pernah nggak waktu kita masalahnya berat banget sampai nangis sama Allah dalam sholat? Pernah? Oke, sekarang saya mau nanya, itu nangis karena rindu sama Allah atau nangis mau masalah dalam sholat? Ada masalah. Nah, kan terbongkar lagi sebetulnya ya. Kita kerok lagi ya, apa karat-karatnya ya? Ternyata apa? Itu kepedean kata Allah. Padahal kau datang sama aku, kau nangis bukan karena rindu sama aku, kau nangis itu, kau bawa masalahmu dalam sholat, kau nangis itu. Ayo, sadar nggak sadar lagi? Dan ternyata apa buktinya? Buktinya kata malaikat, betul ya Allah, itu masalahnya sudah selesai. Gak ada nangis malah sholat dulu jam 3 ya Allah. Silakan tertawa diri sendiri. Bu, ini bawa lahir batin. Sadar nggak sadar, betul atau tidak yang saya sampaikan ini tuh hak ibu menyikapinya ya, hak bapak ibu ya. Tapi silahkan merenung sedikit aja. Iya ya, aku yang putus sama Allah, kok aku yang memain-mainkan Allah? Bu, Pak, yang paling mengerikan nanti di yaumil akhir adalah apa itu? Ketika kita menuntut hak kita sama Allah, lalu Allah mengatakan apa? Enggak, dusta. Apa itu? Contoh. Ini kita membahas bab dosa yang halus. Ya Allah, aku rajin sholat ya Allah. Ya Allah, itu sedekahku banyak ya Allah. Ya Allah, amalan sukaku banyak ya Allah. Tapi kalau dicatatannya kok gak ada. Mana ya Allah, amalan saya mana ya Allah. Sedih gak kita saat itu kondisinya? Sekali dibuka buku catatan hasilnya 0. Apa kata Allah? Bayangkan ketika itu Allah menyampaikan kepada kita, kamu berdosa banget. Kenapa? Kamu sholat bukan untuk aku, tapi kamu sholat untuk mengejar dunia. Engkau jadikan tandingan, engkau jadikan satu alasan engkau melakukan itu hanya untuk memenuhi kebutuhan duniamu. Makanya demi Allah, wallahi demi Allah, sholat duha pun bisa membuka pintu neraka jahanam ketika dia salah niat di situ. Sholat tahajud pun dia akan membuka pintu neraka jahanam ketika dia salah niat di situ. Dan hati-hati, bersedekah pun ketika tujuannya hanya untuk hal yang mohon maaf yang tidak sesuai dengan versi Al-Quran, maka akan sia-sia di situ. Disitulah nanti orang banyak menangis, ternyata catatan amalnya 0 di bawahnya. Bu, percaya nggak? Jangan percaya kalau saya nggak pakai ayat. Percaya? Sholat duha untuk apa? Hah? Sholat duha untuk apa? Saya mau bahas dosa-dosa kecil. Ternyata kenanya di sholat, serius. Nanti satu ketika, satu saat nanti kalau ada pertemuan lagi akan masuk bab
Sholat dapat 2. Ini dalam kajian tauhid, nak bongkar-bongkar lagi nanti. Sholat dapat 2. Sholat dapat 2 titel dari Allah. Dapat titel, dapat pangkat dari Allah. Kanan pendusta, kiri munafik. Astagfirullahaladzim. Tapi belum ke bab itu ya, belum ke bab itu. Ini bab ini dulu. Ya. Dapat titel pangkat di sini, bintang nih, bintang pendusta, bintang munafik. Ada ayatnya, ada di Al-Quran. Siapa yang kena itu? Ternyata 99% yang kena pendusta dan munafik adalah orang sholat. Astagfirullahaladzim. Saya menangis, saya dengar kajian itu. Ya Allah, bertahun-tahun habis sholat, ya Allah, kena rupanya aku rupanya dimaksud ayat itu, ya Allah. Taubat nasuha, Masya Allah. Yang taubat bukan orang-orang maksiat, yang sorban-sorban itu taubat nasuha itu semua. Astagfirullahaladzim, kayak gini sholat rupanya. Nah, itu akan kita bahas babnya. Tapi belum ke situ. Sabar, kita masih bermain tangga ini. Ini aja kita beresin dulu nih, kan? Oke, Bu, Pak, izin sholat dulu tuh. Supaya lancar rezeki. Belum? Sholat tahajud untuk apa? Terkabul keinginan. Betul? Sedekah untuk apa? Biar apa? Biar buka keran-keran rezeki. Dikasih Allah? Dikasih. Tapi mohon maaf, kalau sedekah, kalau memberikan infak, sedekah, rezeki rezeki untuk hanya sekedar mendapat balasan duniawi, mohon maaf, Bapak Ibu gak usah jadi orang Islam, serius. Cristiano Ronaldo pun dibalas sama Allah. Ya istighfar. Percaya gak? Ya, Pak, Bu, inilah masuklah kita bab tauhid, dan malam inilah baru kita masuk bab tauhid. Kemarin masih mukhaddimah. Insyaallah. Baik. Apa yang kita bahas di sini adalah dosa-dosa kecil karena gagal niat. Berarti yang kita bahas adalah sebetulnya apa nih? Ya. Oke. Bu, boleh enggak sholat duha? Ini cantik ya, iblis mempelintir ya. Dia mempelintir niat itu. Ujung-ujungnya Pak, kita terpleset dengan gagal niat. Hati-hati. Makanya saya agak deg-degan saya bahas ini. Kenapa? Iblis nengok sini, jangan kau cakap tuh, jangan kau cakap tuh, jangan tahu orang ini, jangan tahu begitu. Dan masing-masing apa mencakap tuh. Ada yang tidur. Hati-hati Bu, izin ya. Ini saya menganggap juga penting. Allah mengatakan dan Rasulullah mengatakan amalan itu tergantung niat. Perhatikan. Sesungguhnya amalan itu tergantung niat. Dan bahkan di salah satu kitab tauhid saya baca, apa yang diberikan Allah sesuai dengan apa yang diinginkan dari niatnya. Sekalipun niat itu untuk urusan dunia, maka akan tetap Allah berikan karena sesuai dengan niatnya. Maka tetap Allah berikan duniawinya. Sebagai contoh, sekarang saya ingin simpel sederhana. Allah menjanjikan, saya masya Allah dulu, kita dulu. Bu, saya menjanjikan, BKM menjanjikan, BKM musola ini, yang datang ngaji hari ini pulang dari sini dapat bonus 100.000 satu orang. Yang ngaji ini dapat 100.000 satu orang. Percaya? Percaya? Sepele kali kok BKM-nya. Percaya nggak? Enggak, kenapa nggak percaya? Hah? Ya ada di BKM-nya. Ya ada di BKM-nya. Kalau dari pribadi janganlah segan kan gitu ya. Nah ini seandainya yang ngaji di sini pulang dari sini baris dapat 100.000 satu orang, 100. Senang kan? Tapi pengumuman itu dibuang ke grup WA, dicek masing-masing. Niat main nggak sih? Oh, datang cair, betul? Ada yang datang niatnya ngapain? Niatnya mau 100.000 mau dikasih, semoga nggak penting, yang penting saya datang, saya ngaji. Ada? Ada yang ini datangnya? Cepet boy, cuma duduk-duduk, kita duduk sana, duit kita keluar, duduk di musola, duit kita kasih duit. Ayo, rame di sini. Tak ada orang-orang mana-mana pun datang. Saya nggak ngerti juga dengan dia kan. Ngaji di musola kampus, satu orang dapat cepet. Ibu umumin aja di Jinjin orang baliho depan sana. Kira-kira datang ke depan, Setabat, Medan, mana menang itu. Tapi yang niatnya tahu apa? Mungkin nggak ada niat seperti itu orang. Ada, oke. Ada yang satu lagi niat ini.
Ngapain ngaji? Aku nggak peduli lah. Mau dikasih cepet silakan, ya. Mau nggak dikasih pun silakan. Terus niatmu apa? Daripada suntuk di rumah, ya. Nonton film pun di Indonesia gitu aja ceritanya kan udah ngaji sebulan sekali saya juga kan lewat. Ada nggak yang gitu? Ada. Ya dia pun niatnya sedapat daripada sun. Akhirnya apa? Ngaji hilang suntuknya, betul nggak? Dapat hilang suntuknya, dapat. Makanya saya sampaikan di sini, hati-hati. Niat ibu itu Allah tahu. Sekecil apapun ibu sembunyikan Allah tahu. Datang kemari kita niatnya apa, itu akan dicatat Allah sesuai dengan niat kita apa. Makanya datang kemari, satu tujuan kita Allah itu ridho. Udah? Ridho. Oke. Kenapa saya singgung itu? Karena ada ancaman Allah di dalam Al-Quran. Baik. Berarti dengan analogi tadi kita dapat satu jawaban. 100.000 itu bonus atau tujuan BKM? Tujuan BKM apa? Ngajinya kan? 100.000-nya bonus atau tujuan? Bonus Pak, bukan tujuan. Karena yang ngaji dapat 100.000. Beda kalau 100.000 tujuan. Ayo yang udah dapat 100.000 bonusnya ngaji, itu beda kan? Kalau ini kan dapat ngaji bonus 100.000. Ini udah paham belum kira-kira analogi ini? Berarti orang yang sholat duha rezekinya dilancarkan itu bukan, tapi ada orang sholat duha itu jadikan tujuan ini hancur di Allah. Hati-hati. Ada gitu? Ada. Sampai doktrin kita, saya ini mohon maaf, ini doktrin yang salah dari orang tua ke anak. Apa katanya? Sholat lapan nak, biar gak susah hidup kau. Ini payah ini. Berat ini, pertanggung jawabannya ini. Jadi ujung-ujungnya anak terdoktrin apa? Sholat takut miskin. Tuh. Doktrin siapa? Doktrin orang keluar sana, sini enggak. Sini enggak ada gitu. Dan saya ngomong gini, apakah berani saya mengungkapkan tanpa dalil? Enggak berani, Bu. Ini membuat saya menetes air mata waktu saya dapat kajian. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Begitu terjebaknya dengan dunia sampai urusan ibadah pun iblis bisa mempelintirkan ke situ. Silakan buka Al-Qur'annya, yang tidak bawa karena sudah hafal jadi tidak perlu lagi. Tinggal murojaah aja ya. Sekian ya banyaknya Quran. Siapa banyaknya orang kan yang bawa Quran? Masya Allah. Ada saya curiga ya. Yang tak bawa karena sudah hafal tak. Apa buktinya? Kalau ada orang yang berbuat kebaikan akhirat tapi tujuannya dunia, dia secara tidak langsung sedang membuka lebar-lebar pintu neraka jahanamnya. Hati-hati. Betul nggak? Jangan bilang betul atau tidak kalau tak baca ayatnya. Di mana rupanya ada ayat kayak gitu? Ada. Silakan Bapak Ibu buka surat 17 ayat 18. Ada Qurannya peran itu. Ayo Pak, yang Androidnya ada handphonenya? Yang ada handphone, yang Qurannya ada Androidnya. Siapa nih yang Qurannya ada Androidnya? Nggak ada, percaya saya. Yang ada Android ada Qurannya, fokus. Udah? Coba. Udah buka surat 17 ayat 18. Siapa yang baca? Bahkan yuridu ajilata azzalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam. Ada siapa baca? Ayo semuanya kita baca dengan lafaz basmalah. Oke. Enggak, artinya aja baca. Nanti malah kayak gitu lah kita nyebutnya lama. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang yaitu duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia atau sekarang, maka akan kami segerakan apa yang diinginkannya, apa yang dikehendakinya. Betul nggak?
Disegerakan sama Allah. Maka jangan heran bu, ibu sholat duha rezeki lancar. Ya udah niatnya itu kok. Ya maaf ya. Disegerakan sama Allah. Kita sedekah dibalas nggak sama Allah? Tapi niatnya apa? Mengejar balasan atau mengejar ridho perhatian yang ngebales? Nah, di sini kita balas. Makanya saya bilang, kalau kita berbuat sesuatu walaupun orientasinya akhirat, tapi hanya untuk mencapai dunia dikasih sama Allah, maka jangan heran. Gak usah jadi orang soleh, jadi orang di luar Islam pun ini berlaku ayat ini. Maka jangan heran bu, ada orang yang gak sholat, dia minta naik pangkat dikasih pangkatnya Allah. Dia gak pernah sholat, dia korupsi untuk jadi caleg, toh duduk juga dia dewan ada banyak. Jangan banyak. Nanti saya curiga orang. Ada yang ketahuan, yang gak ketahuan. Sujon aja ngaji kok sujon aja. Nggak boleh pak. Kalaupun ada di demonstrasi cukup pura-pura aja. Nah, berarti kalau hanya untuk mencapai tujuan, Allah segerakan. Allah segerakan. Terus bu, lanjut. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Udah? Kata Allah, apa katanya? Tapi nanti di akhirat kusediakan bagimu neraka jahanam, karena engkau lebih mencintai pemberianku daripada mencintai aku yang memberi. Istighfar dulu. Aduh, ini masih mengaji lagi kan? Satu depan sekali lagi. Mau nggak ya? Nanti mau tajam kali ayatnya. Ya justru kita mau hari ini. Supaya apa, kita hari ini mulai dari sini perlu perbaiki. Iya, hati-hati. Nah, contoh simpel. Allah bilang, kalau cuma hanya ngejar urusan dunia, ku kasih, ku segerakan. Kalau mau pengen pangkat, gak usah dekat-dekat sama aku. Kalau untuk urusan dunia kecil kali sama aku, kata Allah. Ambil semua sama aku. Tapi jadi pertanyaannya, Bu, saya kasih contoh. Ini kue, saya kasih ke bapak ini. Berikan pak. Terima ya. Contoh. Yang kedua ini. Nah. Maksud saya pak kan ngasih gitu. Atau kita saya campak. Terus kita bilang apa? Nah, jangan balik lagi ya. Enak mana? Enak mana? Yang ngasihnya ini atau cabut orang beda gitu ya. cabut. Oh sudah mau balik lagi ya? Cabut. Coba. Saya mau nanya, enak nggak itu? Tapi justrunya ada orang bahagia gitu. Yang kedua, nggak peduli, yang penting cari. Betul nggak? Ya sampai masih mah terserah, yang penting ada gitu nggak? Orang nggak sholat pun jabatanku naik kok, nggak sholat omsetku naik kok. Apa-apaan, memang luar biasa. Ada itu? Tapi jadi pertanyaan penting adalah, ambil semua yang kau minta di dunia, habiskanlah di dunia ini, karena jatahmu di akhirat tidak ada lagi kecuali neraka jahanam. Ya Allah, mana pahala sholat duha saya ya Allah? Loh kan biar laris daganganmu. Ya udah itulah, kata Allah. Ya Allah, mana sedekah saya ya Allah? Saya waktu bangun sholat ya berapa saat sempat saya kasih mana pahalanya? Loh kan kau supaya dapat balasan 700 kali lipat, kan aku bagi. Tuh, dia ngejar efek daripada ridho. Cemburu gak Allah itu? Mohon maaf ya bu, izin kita aja manusiawi banget nih. Saya kasih uang bu 100.000, nah bu, dia lupa sama saya dia. Bu, ingat gak saya kasih 100.000 siapa ya? Gitu. Saya hati kayak gitu. Ternyata kau sama aku cuma mau duit aku aja kok ya. Habis itu cabut kok ya. Gitu lah ibaratnya. Berarti sama. Oh, rupanya kau beribadah ini hanya untuk mencari keuntungan dunia. Aku kasih janji Allah, tapi disediakan neraka jahanam dan masuknya dalam keadaan tercela, terhina dan Bu, orang yang terusir itu gimana kira-kira nuntutnya ya? Ibu kalau ngusir kucing, nuntut gimana? Nih
nangis keluar. Itu kalau kucing yang terhina keluar gitu. Sepak kan? Ternyata orang yang diseret ke dalam nerakanya Allah pun, mohon maaf lahir batin, diseret sama Allah karena tertentunya terus masuk. Makanya 3 orang yang paling cepat masuk neraka. Hati-hati. Saya bocorin ke yang mayoga dan pas. Mau? 3 orang yang masuk dalam nerakanya Allah paling cepat, bahkan melampaui seorang ahli maksiat. Ngeri kan? Ahli maksiat, tapi yang ini lebih cepat. Dia duluan yang buka pintunya, dia duluan yang masuk. Ahli maksiat masih nengok ini, orang tua di neraka. Yang 3 itu siapa? 1, orang yang akan masuk dalam neraka Tuhan adalah orang yang berjihad di jalan Allah, masuk neraka Tuhan. Yang kedua, orang yang makin rajin sedekah, masuk neraka Tuhan. Yang ketiga, ustadz yang sering ngajar, sering isi pengajian, masuk dalam neraka Tuhan. 3 itu paling cepat masuk. Cuma aja nanti malah nengok ini ustadz kita masuk neraka, woy, gitu. 3 masuk neraka Tuhan. 1, ahli jihad berperang di jalan Allah, masuk neraka. Yang kedua, ahli sedekah, masuk neraka. Yang ketiga, dan masa kok ustadznya kok senang kali ya. Kenapa? Kan ada alasan kan? Niatnya salah kan? Contoh, ya Allah, mana pahala jihad saya ya Allah? Bukankah saya mati berperang bersama Rasulmu membela agama ini ya Allah? Saya berperang membela negara ini ya Allah. Saya berperang untuk ini ya Allah. Begini ya Allah. Apa kata Allah? 1 kata, kadzabta, dusta. Kenapa dusta ya Allah? Aku tahu kok kamu berperang. Aku lihat kok kamu mati di pertempuran itu. Tapi ada 1 niat yang gagal. Apa itu? Kamu berperang terselip di hatimu supaya kamu ingin menjadi pahlawan, supaya kamu dapat gelar syuhada kan? Dan kamu udah dapat gelar itu di dunia dan orang udah memanggilmu dengan panggilan itu, maka cukuplah habis jatahmu di dunia, di neraka jatahmu gak ada. Tipis kan? Yang kedua, rajin sedekah, jor-joran, habis hartanya, kadzabta, kata Allah, dusta. Kenapa dusta ya Allah? Bukankah aku udah habiskan hartaku untukmu, membangun masjid ini segala macam? Iya betul, habis hartamu dan masjidnya itu nampak megah yang kau bangun itu. Tapi apa kata Allah? Kadzabta, kamu dusta. Ternyata terselip di dalam hatimu supaya orang tahu kalau kau dermawan. Dan orang sudah mengakui itu semua dan sudah habis jatahmu di dunia. Karena apa? Sudah memberikan dan terselip di hatimu itu malaikat seret. Yang ketiga, ustaz. Nah ini senang kali bu, ustaz atau orang yang berilmu akan masuk dalam neraka Tuhan. Kenapa? Kau ceramah supaya kau dipanggil ustaz kan, supaya kau dihargai kan. Dan kau tuh kalau ceramah ujung-ujungnya kau ngitung-ngitung dunia kan. Pak si bulan berapa, dapat 3 jadwal ini sekian. Padahal yang duluan si A, karena ditengoknya A, B, C, A sekian, B sekian, C sekian, udahlah izin yang ini dititipin aja sama jemaah lain, sama ustaz lain. Hati-hati seperti itu. Ada gitu? Nggak ada. Begitu nggak ada. Ada yang tahu. Kenapa? Ya Allah, saya dakwah ke jalan kaidah, kaktus, komplek kaktus, ya Allah, tadi saya nampar merah, ya Allah, saya selamat, ya Allah, kesini, ya Allah, ada kata ustaz. Kamu dakwah supaya kamu dapat gelar ustaz kan? Kamu dakwah supaya diakui kan? Malaikat seret dia harus ada gelar ini. Sampai sini paham bu? Betapa bahayanya gagal menggunakan niat ketika orientasinya masih dunia, hancur di situ. Oh, masih mau lagi ayatnya? Mau? Buka surat nomor 15. Surat 11. Surat Hud. Ayat 15 sampai 16. Ayo. Surat Hud. Saya bantu cari dulu. Boleh bu, silakan ayat 15-nya dulu ya bu. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti diberikan. Oh, barang siapa yang menghendaki apa tadi?
kehidupan dunia. Bahasa Allah pasti, kira-kira atau tidak? Pasti. Pas. Tidak. Makanya saya bilang kok lahir batin, kalau mau untuk dapat perhiasan, kenikmatan dunia, mau beli segala macam urusan dunia, tak usah sholat apa, minta aja mau Allah dikasih itu. Dan mohon maaf, orang yang habis berzina sekalipun, orang yang habis maksiat terang-terang daripada Allah pun, ketika dia menginginkan dunia dikasih sama Allah. Makin kaya, hati-hati yang hari ini makin kaya, tengok-tengok. Kalau makin kaya sholat berantakan, curiga lah. Ya Allah, sholatku kayak gini, tapi kok lancar kali ya Allah, jangan-jangan kok habiskan jatah di dunia itu daripada bermasalah sama Allah. Hati-hati tuh. Orang sana, bukan orang sini. Orang sana pindah ke sini. Loh, saya kan bilang kita curiga sama siapa? Iya, jangan-jangan aku gitu. Ya, jangan kesinggung Bu, tapi udah janji kita bawa di sini. Dan terus Bu? Dan barang siapa? Ulang dari atas, Pak? Enggak. Oh, tadi Bu. Lagi dari atas. Dari atas. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Oh, dengan sempurna. Dengan tanpa di terus? Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Yes. Kau mau dagang, kau andalkan sholat duha itu nggak kurugikan Allah. Hati-hati. Mau buka usaha, apa amalannya zikir, ambillah zikir kata Allah, sempurnakan. Menempatkan amalan untuk keuntungan duniawi nggak itu? Serius, ini bangga. Menempatkan amalan untuk keuntungan duniawi. Kenapa ayat itu? Bahkan di dalam bawah sempurna. Enggak dikurangi. Cantik iblis mainnya Bu. Dipelintirnya kita supaya cinta dunia. Sampai akhirnya apa? Beramal hanya untuk mengejar siapa itu? Jangan bilang kita. Jangan kali. Lo aja kali kita. Iya kita sama saya. Terus Bu, apa cukup ayat sampai situ? Ya Allah, emang kalau udah dikasih dunianya terus gimana ya Allah? Bacalah ayat 16-nya. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan atau di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Terhapus tuh zikirnya, doanya habis. Karena apa? Udah dibayar Allah dengan urusan istighfar setelah urusan. Hah? Nah iya makanya kita kasih solusi Bu. Makanya kasih solusi. Solusinya apa? Perbaiki niat nilai ta'ala. Bu sekarang gini. Oke, ayatnya udah paham ya. Maksud ayatnya udah paham ya. Ternyata ketika gagal dia hanya untuk urusan dunia, walaupun dalam konteks ibadah ternyata Allah termancing dengan mereka. Jangan Allah cemburu di sini. Nah contoh simpel. Pak siapa Pak? Korban ada dekat Mas Pak Noval mau ke rumah Pak Junaidi, Masya Allah, Pak Adi. Oh Adi, Pak Junadi, ya. Oh Adi aja. Pak Noval mau ke rumah Pak Adi. Di tengah jalan, saya bilang ke Pak Noval, Pak Noval kemana? Mau ke rumah Pak Adi. Kalau Bapak ke rumah Pak Adi, niatnya ngapain? Saya pengen silaturahmi, saya kangen sama Pak Adi, pengen ngobrol. Saya bilang, saya pernah ke rumah Pak Adi. Saya di sana, dikasih semua fasilitas, makan, minum, tempat tidur. Saya pulang apa yang saya suka boleh dibawa pulang. Kira-kira berbalik kan niatnya dari itu? Kalau Bapak ada duit ditanya nanti Paknya duit enggak dikasih seberapa Bapak itu. Niatnya di jalan jadinya apa? Di tengah jalan terputus ya niatnya untuk silaturahmi, niatnya silaturahmi rindu. Di tengah jalan jadi apa? Cocok kali memang, betul nggak? Akhirnya dia kesana tuh apa? Dapetin pelayanan dan pasti oke, kejebak nggak di sini? Padahal yang dikasih sama Pak Adi saking baiknya orang terkaya di PJ, amin. Jadi sini doain orang bilang baik itu, amin. Padahal itu adalah efek dari siapa yang silaturahmi ke rumah saya insya Allah saya kasih uang, saya kasih bantu sampai dia ingin, betul nggak? Efek atau tujuan? Efek, tapi udah terdoktrin di sini kan? Iya juga ya, pas sekali lagi akhirnya udah sampai sana
jumpa Pak Adi penting nggak penting, yang penting dilayani dan fasilitasnya mana. Sama orangnya duha larinya ke situ begitu. Jadi mohon maaf lahir batin, hari ini pun tanpa disadari, mohon maaf ada sebagian ustaz kita pun mendoktrinnya dengan apa? Sholat duha biar rezeki lancar. Padahal itu efek itu dalam kajian tauhid fatal sekali itu bahasa itu. Akhirnya kita apa? Sholat duha lah biar lancar rezeki. Sekarang saya nanya, ikhlas itu nggak menentukan hasil, betul? Ikhlas itu tidak melihat hasil. Sekarang saya nanya, kalau yang ibu ikhlas hanya mengejar ridho Allah, seandainya ibu sholat duha, terus Allah miskinkan ibu, protes nggak Allah? Enggak, karena aku sholat mengejar perhatianmu ya Allah, aku duha menambah bonus kerja, bonus ibadahku ya Allah. Mau kau kasih rezeki silakan, nggak kau kasih pun silakan. Itu namanya apa? Tapi Allah nggak pernah ingkar janji. Ya udah deh, niatmu memang untuk aku, tapi janjiku tak pernah kuingkari, tetap kuberikan rezeki. Beda tak sampai si satu lagi, aku sholat ya Allah biar rezeki lancar. Oh, udah aku kasih juga, tapi yang mana dijadikan ridho Allah? Yang pertama apa kedua? Nah, sampai sini paham ya? Paham ya, Bapak Ibu? Paham? Kalau untuk pemahaman ini, izin mulai dari sekarang, mulai detik ini juga, bangunlah spiritual dengan niat semata-mata ridho Allah. Dan mohon maaf, makanya jangan heran. Pernah dengar Al-Farabi? Syekh Al-Farabi? Apa kata Syekh Al-Farabi? Aku sholat, tak kuhiraukan apakah sholatku ini mengantarkan aku ke surga dan nerakanya Allah. Kalaupun ternyata aku sholat, kalau Allah menempatkan aku di neraka, aku ridho sepanjang itu maunya Allah. Dalam gak Bu? Saking ridhonya dia, kalaupun aku sholat nanti masuk neraka gak apa-apa, asalkan itu maunya Allah. Karena aku bukan mengejar surgamu dan bukan karena takut dengan nerakamu, tapi yang aku harapkan adalah engkau tersenyum menatapku ya Allah, walaupun aku lakukan. Coba, bahkan satu kalimat yang sangat indah dari ahli tasawuf, saya lupa namanya itu, yang hari ini banyak orang yang mohon maaf banyak salah kaprah dengan kajiannya, Syekh Siti Jenar. Pernah dengar? Tahu nggak kalimat Syekh Siti Jenar? Dia bilang apa? Enggak, ya belum, orang belum saya bilang. Saya adalah Allah. Ya, itu betul. Tapi yang ada kalimat hikmah di sini. Apa dibilangnya? Syekh Siti Jenar mengatakan begini. Seandainya sholatku hanya untuk meminta surga ya Allah, berarti aku belum orang yang dikatakan sholat. Karena aku lebih mengejar imbalanmu daripada engkau memberikan imbalan itu. Astagfirullah. Dalam banget kan tuh? Jadi bahasa gini, kalau ada orang sholat hanya untuk mengejar surganya Allah, sejatinya dia belum ikhlas dalam ibadahnya karena dia masih mengejar imbalan. Padahal surga adalah bukan tujuan. Maksud saya ini membuka pemikiran melalui Al-Quran. Kita paham sih kan? Paham ya Bu, insya Allah. Karena saya akan masuk di satu ayat yang ini menjadi finalnya. Yang ibu tanya tadi, terus gimana? Finalnya di mana? Ada di surat 42 ayat 20. Silakan mau dibuka. Kan saya kan yang hafal Quran, karena udah hafal, alhamdulillah. Kalau di Quran kita tuh bisa kita tandain gitu ya. 4220 Asyura. Apa tuh? Gini. Sebelum dibacain, ini namanya matematika rezeki dari Allah. Matematika? Oke, silakan Bu, boleh. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Oh, akan ditambahkan. Berarti ada orang yang mengerjakan sesuatu hanya untuk mengejar akhirat, akan ditambahkan. Terus? Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya atau keuntungan di dunia, tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat. Astagfirullahaladzim. Udahlah di dunia cuma sebagian, akhirat gak dapat lagi. Aduh, rugi banget kan nih? Sholat duha cuma sebagian sebetulnya dikasih tuh. Di akhirat dapat lagi? Sedekah semen, sedekah duit. Pak, ada sumbangan untuk apa? Untuk pengajian. Oh iya, ada ini dari saya berapa? Limpul. Ya gak apa-apa, limpul. Siapa Pak? Tulis satu pun namanya. Saya takut lihat, tulis saja apa Allah. Apa Allah. Di sini apa?
Dan waktu kita nulis hamba Allah, ditulis sama panitia hamba Allah, iblis berbersih, hamba Allah kalilah kamu memang. Iya, gue hamba Allah. Gue orang takut ini. Itu kena racun di situ. Akhirnya apa? Ditulis papan pengumuman. Tulis apa? Hamba Allah lipul. Betul? Lipul 50 bahasa enak aja kayak tadi. Hamba Allah lipul. Karena banyak yang nyumbang, akhirnya papan tulisnya tak muat. Ya, aku sampai PKM. Ya, terus mana lipul? Setiap musuh lipul, hamba Allah. Dia nggak ngomong ke orang. Tiba dihapus. Dihapus. Ini PKM. Itu namanya ria. Dia bisa selamat rianya dari orang lain, tapi dia nggak selamat rianya dari diri sendiri. Hati-hati, lebih parah nggak? Kalau rianya terang-terangan, enak nasihatinnya. Bu, jangan ria bu, nanti kamu sama lainnya bisa. Tapi kok rianya sendiri-sendiri kan itu. Contoh, mau nyumbang karpet nih, ini dia pengen terhindar dari ria. Ada orang nggak pengen terhindar dari ria? Ada. Tapi cantik cara dia bu, perhatikan, cantik cara dia untuk bisa terhindar dari dia. Kita tengok musola apa namanya ini? Haji ini ambalnya harganya udah 4.000, mau kusumbangkan yang harga 7.000 semeter. Tapi aku takut dia, takut orang tahu. Akhirnya bu diukurnya sendiri, diam-diam jam 2 pagi datanglah ambal baru. Akhirnya mau azan subuh, terkejut satu kampung, satu komplek. Ada ambal baru, sampai nyumbang. Heran, tanya sana nggak ada yang ngaku, tanya sini nggak ada yang ngaku, tanya diumumkan nggak ada yang ngaku, dicek di mana-mana nggak ada yang ngaku. Akhirnya Pak, udah gempar satu komplek ini, yang ngasih sumbangan tadi bisa rela nggak dari dia? Belum kan? Akhirnya kalian pada lupa, padahal dia nggak tahu yang nyumbang masalah ya. Akhirnya saya selamat dari dia. Itu dia. Dia selamat dari ria, tapi rasa bangganya kena di situ. Dalam ya. Jadi kalau saran saya bu, mau ikhlas itu mah bukan soal terang-terangan, bukan soal sembunyi-sembunyi. Allah sendiri sedekah terang-terangan boleh, sedekah sembunyi-sembunyi. Itu maksud Allah. Ria itu gak letak di terang-terangan, gak letak di sembunyi-sembunyinya. Tapi ria adalah soal rasa. Ikhlas adalah soal rasa apa? Sadar bahwa hanya tujuanku hanya untuk mendapat perhatian Allah. Makanya kalau udah nyumbang tuh saya tanya, Pak BKM kemarin apa dia nyumbang semen lah, mana kok apa kan itu mana? Itu bukan nyumbang namanya, itu namanya nitip pahala. Pahala dipakai siapa? Nanti yang ngasih pahala siapa? Pak BKM dan keluarga besar musola ini. Allah ya, nggak mau terima. Kata Allah. Kenapa? Hanya untuk sekedar untuk mendapatkan junjungan dan sanjungan. Baik. Tahu Ali bin Abi Thalib? Tahu? Sama, saya tahu. Ya udah. Enggak maknanya aja, tahu enggak? Enggak. Ali bin Abi Thalib waktu perang melawan tentara Romawi. Ini Masya Allah ini. Kisah ini sangat masyhur di kalangan ulama. Itu pedang udah tinggal nyucuk kepala, udah lumpuh Raja Romawi itu. Mati dia, bubar orang itu. Ibarat kalau main catur, udah raja kena sekak, habis kan? Udah tinggal cucuk, udah mau ditebasnya kepala apa itu? Raja itu, saya lupa namanya. Mau ditebasnya, diludahi kali ini, kena kepala. Udah ditebasnya, pergi ditinggal ya, saya tuh nggak jadi dibunuh. Pergi dia, akhirnya apa? Tampak sama seorang sahabat, saya bisa lupa saya. Baik Ali, apa kau tebas? Itu dia belum mati kan tidak gitu ya? Udah kau sekak kenapa nggak jadi kau makan gitu ya kan? Akhirnya siapa? Sama sahabat yang ditebas kau tebas mati. Enggak. Habis perang ditanya, baik Ali, itu peluang besar mau membunuh raja itu, kenapa nggak kau lakukan? Apa kata Ali? Aku mau melakukannya, tapi aku tersinggung dengan ludahnya. Aku takut ketika aku menebasnya bukan lagi karena Allah, tapi hatiku balas dendam, sakit hati karena ludah. Masya Allah. Paham di sini? Jadi apa dilakukan tadi? Dia memilih tidak jadi menebasnya karena takut ketika aku lakukan bukan lagi karena Allah, tapi karena emosi di ludah. Sedang itu ya? Masya Allah. Ya, cukup ya? 2 menit lagi ya.
Nanti kalau ada kajian lagi kita bahas lah ya di hari-hari berikutnya ya, insya Allah. Ibu pulang dari sini aja, bapak ibu pulang dari sini cukup memperbaiki ini, itu udah cukup. Ya, coba nanti bangun tahajud atau sholat duha atau sholat atau melakukan amalan apapun, satu orientasinya, jangan ada lagi tiga orientasi untuk menjaga niat ini. Satu, jangan ada karena mendapat pandangan makhluk. Orang mau bilang ikhlas, orang bilang enggak, terserah. Mau dipuji, mau tidak, terserah. Karena kalau masih tersinggung dengan pandangan makhluk, jangan-jangan masih ada rasa itu gitu. Yang kedua, jangan sibuk minta imbalan. Kalau imbalan itu udah urusan Allah. Jangan kita fokus di imbalan yang sama kayak tadi Pak Nova maupun Pak Adi. Jangan sibuk nanti pelayanannya, biarin aja. Yang ketiga apa? Yang ketiga, yakinkanlah Allah itu tidak pernah ingkar janji. Ingat apa yang pertama tadi? Yes, buang semua pandangan mah. Mau dipuji, mau dihina, terserah. Aku lakukan ini bukan karena pujian, cari pujian, juga bukan karena takut dihina, tapi karena semata-mata aku yang mencari perhatian Allah. Yang kedua tadi Pak? Ngaji orang tua. Yang kedua apa? Yang pertama tadi jaga pandangan dari pandangan mah. Yang kedua, jangan sibuk mengejar imbalan. Yang ketiga, yakinlah Allah tidak pernah ingkar janji, tapi bukan ngejar janjinya gitu. Jadi kalau kita sedekah nggak apa-apa, mau dibalas mau nggak putar serah, tapi Allah balas ya tetap dibalas sama Allah, tapi niat kita sudah terjaga. Itu maksud saya. Gitu ya. Paham ya? Jangan nanti mau jadi imam, besok jadi imam, ditengok lagi jadi imam lagi kecewa, tak mau soal situ lagi. Si ada dia pula imamnya, berarti rusak. Berarti soalnya itu apa? Hanya itu dari leader. Repot ini. Ada saya pernah itu kejadian Bu, di salah satu masjid tempat saya ngisi, ribut gara-gara imam. Karena PKM-nya undang hafiz yang tua-tua di situ merasa tersinggung karena nggak ada kesempatan lagi bisa jadi imam. Sekarang jadi imam hancur babak belur sampai lupa rakaat. Akhirnya Pak PKM memutuskan pakai hafiz. Tapi yang tua-tua pengen kasih kesempatan. Ini yang repot, yang tua tak sadar dia salah, udah berantakan, ngomong Al-Fatihah R-nya berantakan, maaf. Artinya apa? Artinya beramal dan berbuat itu tidak harus terlihat. Kalaupun terlihat, jangan sampai ingin dilihat. Itu ya maksudnya ya. Oke, ada yang mau jawab silakan. Caranya gimana? Tadi Bu nih. Caranya just focus on Allah. Apa? Udah fokus aja ke Allah. Ya? Jangan lagi mengharap imbalan, walaupun Allah akan kasih imbalan. Sekalipun ya kita salah, imbalan itu dikasih kok. Tapi kan sayang kalau ternyata imbalan itu hanya untuk menghabiskan kuota akhirat kita. Sayang. Ya, jadi, gitulah ya, Masya Allah. Dan kalau ridho ya Bu, intinya cuma fokus ke Allah. Terserah Allah. Aku lakukan ini karena Allah. Mau undang anak yatim, jangan ini lagi nih ya. Ini kebiasaan undang anak yatim berharap imbalan doa dari anak. Ada yang pernah gitu nggak? Doa-doa selamat undang anak. Akhirnya apa? Anak yatim jadi apa? Objek penderita. Boleh? Ya secara duniawi bagus nggak itu? Tapi kita menjadikan apa? Objek anaknya. Ini kalau dalam kajian rohim bisa kena juga ini. Paham nggak maksudnya? Kenapa bisa kena? Karena dia ini takut saya kalau salah kaprah bisa jawab. Gini. Boleh nggak kita mau syukuran undang anak yatim? Boleh? Boleh. Tapi niat kita untuk tapi ada juga orangnya nyari berkah dari anak yatimnya. Imbalannya apa? Numpang pinjam dari siapa? Apa ya? Tipis kan? Kalau nyumbang mudah-mudahan aja. Bahkan mohon ya, seandainya anak yatim itu pun dia nggak mendoain kita nggak peduli karena tujuan aku menyantunimu, mau mendoakan, mau tidak, alhamdulillah.
alhamdulillah karena aku tak berharap dari apa imbalan yang kuberikan gak seberapa. Tapi mungkin gak anak yatim itu gak berdoa, tetap dia berdoa dalam hatinya, dia ucapkan apa? Makasih ya Bu. Betul gak? Ini enggak, mohon doanya ya, ayo doa, ibu tungguin mau doa apa? Masih cuma 20.000 amplopnya, doanya selalu ini tembus omset 2 miliar misalnya, untuk pinjam doa anak yatim. Nah ini namanya menjadi anak yatim menjadi objek penderita. Dalam bahasa Indonesia kan ada objek penderita ya, menjadi korban. Korban apa? Korban kenikmatan urusan dunia kita, pinjam lisan anak. Ayo sadar gak? Deg-degan saya sampai ini. Cukup Bu, Pak? Nah, silakan Bu. Misalnya gini, kita sholat tahajud, niat kita gini, ya Allah segera luluskan anakku kuliah misalnya, skripsinya studi dosennya dapat ini. Kan kita berharap imbalannya, anak kita itu lulus, kan itulah kita minta tadi. Apakah itu salah? Nggak salah Bu, tadi. Jadi nanti cara ngomong jadinya kan gitu. Kan sebenarnya kita berharap luluslah anakku ya Allah, jangan maaf tadi. Salah satu kendaraan percepatan pengabulan doa itu adalah sholat tahajud, karena Allah langsung turun di situ. Udah, kendaraannya adalah sholat tahajud. Kita boleh meminta sama Allah, tapi tidak memponis apa yang kita minta. Itu satu, ini menjadi jebakan. Boleh nggak kita minta sama Allah? Ya Allah, dalam tahajudku ini, dalam sepertiga malam ini, kulanturkan kepadamu, saya punya hutang, lunaskan hutang saya. Ya Allah, luluskan anak saya. Ya Allah, boleh, sangat boleh, karena dia mintanya sama siapa? Sama Allah. Tapi ingat kalimat terakhir, tapi ya Allah, walaupun demikian Engkau yang berkehendak, maka segala sesuatunya seperti apapun terjadi, hamba ridho, hamba ikhlas. Yang jadi masalah kita minta tapi maksa. Atau maksudnya minta ini nggak saya bohong. Ya kita berharap, ya Allah, luluskan anak saya ya Allah, pokoknya harus lulus ya Allah. Di mulut lulus, tapi dalam hati apa? Harus lulus ya Allah, kita tahajud ya Allah, biasa kita dihambur. Ya itu salah. Paham ya Bu? Minta, bagus banget. Saya sangat gak mungkin tidak, karena apa? Allah juga menjanjikan pengabulan doa, tapi hasil doanya itu terserah. Jangan kita maksa, ujung-ujungnya apa? Nah, lulus nak? Enggak mak. Loh, aku udah tahajud ya, aku gak lulus ya. Berarti, bisa memponis gak jadinya itu? Paham ya? Minta aja sebaik-baik sama Allah. Allah suka kalau diminta. Kalau kita diminta kan bosan kan? Minta aja kalau bukan gitu kan? Allah lagi senang. Tapi untuk pengabulannya silahkan kita berlapang dada, terserah Allah. Kita cukup ngadu kayak gini Bu, saya punya ini. Saya ingat waktu saya dulu punya masalah, harus terhimpit hutang ratusan juta. Saya pernah di zona itu karena saya bisnis juga. Ya Allah, maka ya Allah, hutangku berapa ya Allah, rumahku ya Allah mau disita. Malah saya Bu, rumah saya itu mau disita. Hayat cuma dikasih waktu 3 hari ya Allah. Saya ingat kali Bu, tanggal 29 rumah saya mulai eksekusi. Saya berdoa sama Allah di tanggal 26. Dan tahajud, saya doa ya Allah, tapi ya Allah, apapun hasilnya terserah Engkau ya Allah. Kalau memang ini Engkau mau ambil rumah ini, ambil ya Allah. Itu maksud saya gitu Bu, doanya. Kita minta, boleh kita minta mau kita, tapi tetap ikhlasnya menurut Allah. Itu maksud saya, jangan maksa. Terserah Allah. Kalau memang yang terbaik rumah ini harus tersita ya Allah, ambil ya Allah. Hamba ridho, tapi buatkan saya Allah, buatkan istri saya, buatkan anak-anak saya ya Allah. Itu tawakalnya ya, bukan tawakalnya. Dan kesimpulannya keberkahan. Betul. Intinya itu. Intinya doa itu sangat bagus. Tapi biarkan hasilnya Allah yang betul. Baik. Jadi jangan pula kan kita tahajud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak doa. Kenapa? Sedekah ya Allah. Nah, orang yang tak berdoa itu sombong. Doa aja banyak-banyak, sebanyak-banyaknya, tapi hasilnya terserah Allah. Akhirnya apa Bu? Tepat di tanggal 28, tinggal 1 hari lagi. Boleh gak saya nagih sama Allah? Boleh. Ya Allah, belum ada tanda-tanda nih ya Allah. Dapat telepon, nomor gak dikenal. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah Pak, masa basa-basi lagi.
Udah dijawab belum? Rupanya yang si nagih itu pakai nomor lain Bu, karena nomornya nggak saya angkat. Saya pikir solusi malah genjotan tekanan. Karena saat itu saya proses mau keluar dari riba itu betul-betul luar biasa saya keluar. Masya Allah. Makanya saya naik mobil begitu gak apa-apa Bu, yang penting tidak makanya saya di starter itu rem bunyinya, bukan tang kayak gitu lah di bunyinya. Kalau dulu tang. Ya, akhirnya apa? Ya udah Pak, kan masih tanggal 28 belum tanggal 29. Bapak ini terlalu santai ya. Habisnya mau ngapain Pak? Jengking saya bilang. Artinya apa? Allah berikan apa keberkahan di hati saya Pak? Saya tenang Bu. Ya udah Pak, kan saya usaha. Ya udah. Pokoknya saya nggak mau tahu tanggal 29 akan eksekusi. Silakan Pak, tapi kasih saya waktu. Kan masih tanggal 28. Udah terserah satu. Akhirnya apa? Akhirnya Allah kasih solusi jam 4 sore di tanggal 28. Solusi ada teman, bro, ada masalah? Ada. Gimana? Gimana? Nah, itu aja. Nah, utang sekian. Aku ada modal bisnis, tapi belum kupakai. Kalau kau mau, kau bayarkan lagi. Saya bilang apa? Sumbernya kan? Saya cuma bilang, serius? Iya, jangan sampai aku lupa pikiran dong. Ya ada, nggak mau ya. Mata rekening saya kira cecek betul Bu. Berapa kau pinjam? Aku sih bocor sekian. Oh ya udah, tunggu ya. Udah, kasih. Udah saya lunasi, selesai. Anehnya Bu, aneh seperti uniknya. Dulu saya kerepotan bayar sama si kawan itu. Malah sama kawan saya gampang kali bayar dulu, kasih sama saya. Masya Allah. Tuh cara Allah gimana tuh? Mudah nggak? Jadi biarkan aja yang mengeksekusi adalah Allah, nggak usah dipusingin gitu. Kayak saya dulu Bu, ingat, ya Allah, saya pengen dapat beasiswa, ya Allah, saya pengen kuliah, ya Allah, saya pengen kuliah di tempat ini, ya Allah, nggak lulus Bu, diusut nggak lulus, kemana-mana tak lulus ya Bu. Sekalian lulus sekolah universitas swasta nggak ada perhitungan. Akhirnya ya Allah saya ini ikhlas, tapi Allah punya cara lain. Apa kata ayah saya? Waktu sebelum meninggal dia mengatakan apa? Nah, stoplah niat untuk kuliah karena sudah tak ada lagi biaya. Kalaupun ada, carilah jalur beasiswa. Saya bilang apa kabar saya? Jalur beasiswa sudah habis. Ya udah, akhirnya saya kerja Bu. Ingat banget saya itu kerja setahun kerja. Sampai akhirnya Pak Allah memilih mengambil orang tua saya. Ini kan? Karena saya nggak, kakak saya pun ya hidupnya pun biasa-biasa. Tapi Allah punya cerita lain. Allah punya, dan akhirnya apa? Ternyata saya nggak diizinkan Allah dapat beasiswa dari Indonesia, tapi dari Saudi Arabia. Masya Allah. Cara Allah tuh, Allah nih yang ini serius gitu. Jadi ada cara-cara Allah itu kita ditunda dulu, tapi untuk yang lebih baik. Jadi pengabulan doa itu ada 3. Doa itu tidak dikabulin, tapi ada 3 hal pengabulannya. Yang pertama, kalau doa kita nggak dikabulin, maka akan Allah lakukan 3 hal. Yang pertama, akan Allah tunda. Tadi ya, Allah tunda tuh. Karena saat ini belum tepat. Ibu kalau ada anak kelas 3 SD minta beli kereta ninja, dikasih nggak? Nggak sayang berarti Ibu, mana? Kenapa nggak dikasih? Belum tepat waktunya, betul nggak? Jangan, bukan nggak dikasih, belum toh. Itu orang-orang gitu ya kan? Belum tapi kalau orang tua nggak sayang, dikasih, padahal salah penempatan. Berarti itu. Yang kedua, diganti. Ya Allah, saya minta ya Allah, enggak, itu nggak baik. B aja ya, itu lebih baik. Akhirnya apa diganti sama Allah. Yang ketiga, C. Enggak ditunda, enggak diganti. Diapain Allah? Dijadikan kebaikan amal soleh dan aset di yaumil akhir di akhirat. Artinya apa? Ada yang sia-sia nggak ada doa? Ada doa itu makasih kamu doa sebanyak-banyaknya aja. Kalau nggak ditunda, nggak diganti, maka jadi amal soleh kebaikan di akhirat. Bisa jadi amal soleh itu dan doa itu luar biasa di mata Allah, insya Allah. Ya, oke. Maka
Makanya saya bilang orang yang tak mau berdoa dia sombong. Karena apa? Dia merasa nggak butuh sama Allah. Oke Bu, cukup Bu. Nah, saya nanya ibu sebelah kanan, ibu itu apa? Cukup Bu tadi jawabannya. Cukup bilang Bu di jawab. Pak ada lagi Pak, nggak apa-apa Bu. Insyaallah. Berarti kalau dikabulkan Tuhan lulus berarti akhiratnya nggak dapat. Enggak juga, kan niat kita. Iya. Niat kita kan ada ikhlas di depan. Dua-dua dapat jadi. Karena kita sudah dikabulin ikhlas, nggak dikabulin Ikhlas. nah itu dua-dua dapat jadi. Tapi ketika kita menuntut untuk harus itu repot. Itu maksudnya. Bukan berarti doa kita dikabulin dunia, di akhirat kita tidak dapat. Enggak, semuanya tergantung niat kita. Gitu. Saya pun ada berubah doa pula. Apa? Apa ini Bu Deli berubah doa pula. Apa doanya? Janganlah dikabulkan, yang penting kau cadangkan di akhirat ya Allah. Dia yang itu ya. Saya cuma bilang luluskanlah ya Allah anak ya Allah berkah. Kan minta dicadangkan aja di Kan gitu ya Ustaz. Iya betul. Hanya minta berkah dan ridhonya. Betul. Bagus. Bagus sekali. Mana tahu. Cuma artinya kajian malam hari ini mengajarkan kita bahwa satu, niat itu dijaga semata-mata karena Allah. Yang kedua, ikhlas ketentuan Allah. Kita mau dikasih apa sama Allah terserah, tapi doa ibu itu tetap kembalikan hidup Allah. Walaupun dikabulinya nggak dalam bentuk yang kita mau. Ibu pingin sate padang, datangnya apa? Ini Aceh, ya udah ini rezeki saya Allah. Tapi kalau kita bilang, dikabulin pada dikabulin, tapi kan saya pengen sate padang ya Allah. Nah, masih datang di Aceh, berarti artinya apa? Tidak ya Allah, saya mau undangan ya Allah. Hujan pula ya Allah, tidak karena kita maunya apa? Jangan orang sana ya, ini enggak. Pokoknya terima apa yang dikasih Allah. Yes, endingnya awal dan endingnya adalah ya San. Nah ini Ustaz, kita kan berencana nih punya niat mau sama Allah terus gitu, mengingat sama Allah, tapi halangan itu kan banyak aja tuh Ustaz. Kayak mana saya bayar? Balik untuk mengingat terus gitu. Masya Allah. Ini pertanyaan yang mewakili kita semua ya. Karena kita kalau udah keenakan ngurusin dunia, Allahnya lupa. Karena kalau udah ngurusin bisnis, Allahnya lupa. Tapi giliran urusan akhirat, jangan sampai dunianya lupa. Ini jangan, aku mau jadi orang yang soleh aja, rezeki kita tergantung kau ya Allah. Tiap hari zikir aja mau soleh, pagi, siang, sore, malam, bawa kompor kayak kita sini. Oh rezeki dari Allah, sampai sibuk itu namanya ngeyel, double namanya. Gak gitu. Nah, gimana caranya? Silakan mau buka Al-Qur'annya surat 2 ayat 152. Itu cara untuk istiqomah di dalam Allah. Jadi jawabannya bukan saya, tapi jawabannya adalah Al-Qur'an. Surat 2. Surat 2 152. Maka ialah padaku aku akan ingat kepadamu. Yes, berarti ketika kita pengen istiqomah, cemana kita mau diingat sama Allah kitanya? Kita ingat Allah. Berarti caranya supaya kita ingat Allah dan istiqomah, awalnya apa? Disuruh Allah. Ingat aku akan ingat padamu. Kamu kerja ingat aku, kamu masak ingat aku, kamu nyetir ingat aku, kamu bermain-main ingat aku, mau tidur ingat aku. Sampai akhirnya apa? Sholatlah untuk mengingat aku. Akhirnya apa? Yang membuat kita sering gak ketemu Allah dalam sholat adalah kita terlalu banyak ngurusin yang bukan urusannya untuk hubungan sama Allah. Sampai akhirnya apa? Ini saya kasih contoh, ibu-ibu terlalu fokus dengan urusan dunia. Hati-hati, dalam sholatnya biasanya dunia semua ini. Bisa tuh dari pajak tapi ke pajak rebo, ke pajak kami, ke pajak Jumat, pajak Minggu, pajak Sabtu, masa itu 2 rakaat aja itu bisa siap. Ibu sholat subuh di rumah. Allahu Akbar. Kakiku libur hari ini. Masa apa untuk hatiku? Oh, ada sisa kandang segala di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Diriku sampai itu. Alhamdulillah rabbil alamin. Tapi anak nggak suka pula dia bagus pada sekali nggak dia. Ya gitu terus. Tapi kok cuma
sayur doang ya, bawahnya nggak ada. Oh kedua lima bukan. Tapi waladolin amin. Berarti tambah ikan. Biar nggak gitu kali ya. Akhirnya apa? Assalamualaikum warahmatullah. Kangkung sama ikan sambal udah siap sih. Ada pernah gitu? Nggak ada lah, di sini nggak ada. Saya yakin nggak ada. Tapi pernah nggak kayak gitu? Pernah nggak? Dari awal sholat sampai akhir baru sadar, ya udah sholat ingin apa? Ingin masak. Akhirnya apa? Sholat dia sholat, tapi menu masaknya di dalam sholat. Habis sholat tinggal lebih parah lagi, Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar, berdiri, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. 2 apa 3? Nanti tak lanjutin kebanyakan, nggak tak lanjutin kurang. Enak gak sholat kayak gini? Gara-gara kangkung ini pasti kangkung kita. Makanya Allah udah ngasih kode sebelum sholat ingat aku. Makanya bagaimana dia menemukan sholatnya itu ingat Allah, sementara di dunianya banyak ingat bukan Allah. Tapi ketika di dunianya dia banyak ingat Allah, urusan dunia banyak ingat Allah. Kalau udah ingat Allah, mau korupsi nggak jadi dulu. Nek mau begini saya orang. Kalau dia ingat Allah, izinmu ya Allah. Kalau coba ingat Allah, gas. Aku maksud kau berhenti kamu dulu. Lagi, betul kan? Ada ibu-ibu berapa betul-betul maki sekali-kali panik gitu. Ya itulah fungsinya kita kajian tauhid untuk mensterilkan gitu ya mas. Berarti fazkurni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kata Allah, ingat aku akan ingat padamu. Yang kedua, bersyukurlah karena segala sesuatu dari keadaan aku yang tahu mana yang terbaik, bukan kau, kata Allah. Tugasmu hanya sebagai pemain, akulah sutradaranya. Gitu dari maksud Allah kira-kira. Setelah itu apa? Ketika kamu udah memberikan sesuatu, apa kata Allah? Wala takfurun, jangan kamu ini paham ya? Mungkin kalau ada paham ya lah, bisa ngaji lagi. Oke, baik. Kalau begitu dalam kesempatan ini Bu Ibu saya cukupkan aja lah ya. Kita berdoa sama Allah. Tapi sebelum kita berdoa, izin Bapak Ibu silakan buka surat 42 ayat 25 sampai 26. Ini adalah kabar gembira dari Allah untuk malam nanti ini. Allah memberikan kabar gembira kepada kita. Surat Asy-Syura ayat 25 ayat 26 itu kabar gembira. Lihat bahasa Allah itu luar biasa itu. Ayat 25. Dan dialah yang menerima taubat dan menghambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kita kerjakan. Tuh, Allah tahu nggak apa yang kita kerjain. Tapi 2 konsekuensinya, aku ampuni dan aku maafkan. Siapa orang yang diampuni dan maafkan? Ayat 2 lainnya. Dua tanya. Ini pertanyaan ibu ini tadi. Ini sambung 2 tanya. Dan dia memperkenankan doa orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan serta menambah pahala kepada mereka. Yes, doanya itu menambah pahala. Nah, terus Orang-orang yang ingkar akan mendapat azab yang sangat keras. orang yang ingkar akan mendapat azab yang sangat. Jadi artinya apa? Wala takfur tadi jangan dilakukan, jangan kamu ingkar. Nyambung ya? Nah, kabar gembira dari Allah adalah ayat 27-nya. Silakan. Bawahnya. Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Oh, artinya apa? Bukan aku kan ingin membuat kau kaya, miskin aja mau sok kaya gitu. Jadi apa adanya aja. Artinya apa? Belum pantas doamu ku kabulkan karena apa? Yang ada aja belum kau syukuri, jangan minta yang lain dulu gitu maksudnya. Terus Bu? Tapi dia menurunkan dengan ukuran yang dia kehendaki. Sungguh dia maha mengetahui terhadap keadaan hamba-hambanya, maha melihat. Baik, itu maksudnya apa kabar gembiranya? Jangan pernah memponis hasil. Tapi tugas kita hanyalah bersyukur. Kita doa minta apa ya Allah, terserah Engkau.
Tugas hamba hanya meminta sesuatu yang hamba, tapi hasilnya karena Engkau Maha tahu ya Allah. Ya, jadi gitu ya Bapak Ibu, mohon lahir batin kita tutup dengan istighfar di antara itu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Mujib as-sa'ilin, Ya Rabbal alamin. Allah ya Rabb, Maha baik Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Engkau lah yang maha segalanya terhadap diri ini ya Allah. Engkau lah penguasa diri ini ya Allah, dan Engkau yang lebih tahu tentang diri ini ya Allah. Izinkan ya Allah kami dapatkan jalan yang Kau ridha ya Allah. Engkau berikan kami kemudahan untuk menjadi hamba yang bisa lagi menghamba ya Allah. Sadar dengan dosa sehingga mudah untuk Kau ampuni ya Allah. Sadar dengan kesalahan dan kekhilafan ya Allah, agar kami sadar ya Allah bahwa kami adalah hamba yang lemah butuh kekuatan dari-Mu ya Allah. Allah ya Allah, kami fakir ya Allah, kami miskin ya Allah, kami tidak bisa mendatangkan rezeki kecuali Engkau yang mendatangkan ya Allah. Maafkan kami ya Allah, di saat Kau turunkan rezeki ya Allah, masih ada yang kami manfaatkan untuk bermaksiat di hadapan ya Allah. Maafkan kami ya Allah, titipan-Mu masih kami pakai untuk bermaksiat ya Allah. Allah ya Allah, maafkan kami yang gak amanah ya Allah, bahkan jangankan untuk orang lain ya Allah. Untuk diri ini pun kami gak amanah ya Allah. Tubuh ini yang begitu suci ya Allah, tubuh ini yang begitu fitrah ya Allah, tubuh ini yang begitu bagus ya Allah, begitu baik ya Allah. Bukannya kami bersyukur ya Allah, malah menyombongkannya di hadapan orang ya Allah. Merasa diri ini hebat, merasa diri ini baik ya Allah. Allah ya Allah, sebelum Kau wafatkan kami ya Allah, maka malam hari ini kami mohon ya Allah, ampunkanlah dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampuni salah kami ya Allah, ampuni kekeliruan kami ya Allah, dan ampunilah ketidakmampuan kami ya Allah. Kami butuh Kau ya Rabb, Kau tak butuh dengan diri ini ya Allah. Maka mudahkanlah kami menjadi hamba yang terus menghamba ya Allah. Dan kalau Kau izinkan satu saat nanti Kau wafatkan kami ya Allah, Kau pertemukan kami dengan malaikat maut ya Allah, Kau wafatkan kami dalam keadaan baik ya Allah. Kau wafatkan kami di tempat yang baik ya Allah. Kau wafatkan kami sedang berbuat baik ya Allah. Dan Kau wafatkan kami meninggalkan nama yang baik ya Allah, sehingga keluarga kami tinggalkan tidak membawa malu dan aib ya Allah. Dan Kau wafatkan kami di saat kami mengucapkan kalimat yang baik, kalimat la ilaha illallah, meninggalkan harta yang baik, meninggalkan anak-anak yang baik ya Allah, dan meninggalkan apapun kebaikan-kebaikan yang terus mengalir ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani asbihu bizallahi ma fi qalbi wa ala sallallahu alaihi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang apa yang disampaikan Ustaz tadi bisa kita maknai, bisa kita untuk lebih memperbaiki diri dari hal-hal perkara dosa-dosa kecil serta adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tadi kita buka pengajian dengan ucapan basmalah. Sekarang kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.